warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tony Sofiansah. Saat ini bertugas pada UPTD KPHP Belaut Pantai sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha. Pada kesempatan video ini, saya akan memaparkan kegiatan yang ada pada Subbagian Tata Usaha dalam rangka memenuhi uji kompetensi pemerintahan pada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diatur di dalam Permendagri nomor 108 tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 bahwa perangkat daerah yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas wajib memenuhi persyaratan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultur, dan kompetensi pemerintahan. Bapak Ibu yang berbahagia, UPTD KPHP Belaut Pantai beralamatkan di Jalan Anggur, Tanjung Redep, Kabupaten Berau. Untuk luas wilayah kerja UPTD KPHP Belaut Pantai berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor 674 tahun 2011 dengan luas wilayah lebih kurang 152.098 hektar. Secara administrasi terletak pada 4 kecamatan dan 31 kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, setelah kita melaksanakan apel pagi, sengaja saya mengumpulkan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Sebelum melaksanakan kegiatan rutin yang kita laksanakan, sedikit pada pagi hari ini saya akan menjelaskan kembali, merefresh kembali tugas dan pokok kita. Yang pertama adalah terkait dengan pengelolaan arsip. Yang pertama, yang kedua nanti terkait dengan absensi, yaitu sistem absensi online kita. Yang ketiga terkait dengan keuangan. Baik, selanjutnya saya sedikit mengulas terkait dengan pengelolaan arsip dinamis. Nah, dalam pengelolaan arsip itu ada terbagi dua, yaitu terkait dengan pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis. Selanjutnya di pengelolaan arsip dinamis itu ada aktif, inaktif, vital, dan terjaga. Next. Nah, di sini terkait dengan pengelolaan arsip dinamis, pasti Bapak Ibu sudah juga bisa mengerti dan definisi terkait dengan arsip dinamis, yaitu proses pengenalan arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, serta penyusunan arsip. Next. Adapun tujuan dari pengelolaan arsip dinamis, yang pertama adalah menjamin terciptanya arsip. Yang kedua adalah menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip kita yang ada di UPTD KPHP Belaut Pantai. Selanjutnya ketiga adalah menjamin ketersediaan informasi arsip. Ini yang terpenting Bapak Ibu sekalian. Sesi online kita ini akan terbaca ketika kita datang
Artinya kita sudah mengetahui kan jam kerja kita mulai pukul 8 pagi hingga pukul 16.30. Itu berlaku semua baik ASN maupun non ASN. Nah, di sini juga di bagian aplikasi ini kita juga bisa update, dan sebagai operator kita ketahui bersama bahwa Pak Majedi adalah operator dari UBTD KPHP Pulau Pantai, dan real time-nya sesuai dengan hari Selasa tanggal 6 Mei 2025. Selanjutnya di dalam aplikasi ini ada berbagai macam isinya, yaitu seperti beranda, referensi, absensi, laporan, dan helpdesk. Nah, di sini saya arahkan kepada Pak Majedi untuk selalu membuat rekapitulasi absen dari mulai awal bulan hingga akhir bulan, sehingga nanti tujuannya adalah kita memberikan laporan kepada kepegawaian kita sebagai induk kita, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Namun nanti kita buat laporan itu terbagi dua. Yang pertama adalah untuk kepegawaian, yang kedua adalah untuk keuangan. Nah, keuangan ini adalah kaitannya dengan TPP atau tunjangan insentif kepada pegawai negeri. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat ini juga kita menjalankan aturan yang telah diedarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Kepala Dinas Kehutanan, di mana apabila ada ASN maupun non ASN yang melebihi dari batas waktu atau melebihi dari kebijakan akan mendapatkan punishment. Punishmentnya itu adalah pemotongan dari tunjangan maupun insentif yang akan didapatkan, dan untuk non ASN dipotong berdasarkan dari gaji yang didapat. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya menjelaskan terkait dengan keuangan. Nah, di sini kebetulan juga ada bendahara kita dan pengelola PBJ Mas Paras. Untuk itu saya mengingatkan kembali terkait dengan kelengkapan untuk pengaduan baik itu LS maupun GU. Nah, mungkin untuk LS kita juga selalu menyiapkan terkait dengan rekapitulasi kwitansi, selanjutnya SPP, SPM, SPTJMJ, dan verifikasi PPK keuangan. Untuk itu untuk LS ya. Selanjutnya untuk GU kita juga menyiapkan terkait dengan rekapitulasi dan SPJ, dan tentunya ini untuk GU kita kirim ke Dinas Kehutanan Provinsi yang akan memprosesnya. Selanjutnya untuk terkait dengan pembayaran LS penyedia, ya Mas Paras ya, itu juga ada beberapa item SPJ yang kita harus lengkapi. Yang pertama adalah SPK, ya Mas Paras. Yang kedua adalah resum, BSAT, BA pemeriksaan, terus kwitansi penyedia, nota tagihan, dan kwitansi dan pajak. Dan itu jangan lupa pajak, ini biasanya kita kelewat di pajak, tapi insya Allah semua akan kita lengkapi. Selanjutnya juga saya mengikatkan, karena ini terkoneksi atau terkorelasi dengan keuangan dan BMD, makanya juga kebetulan di sini ada operatornya, yaitu operator sikap dan IPM BMD. Jadi saya mengingatkan juga untuk selalu menginput realisasi baik SP2D terkait dengan belanja untuk persediaan barangnya, untuk sikapnya maupun barang milik daerah. Dan jangan lupa yang tadi, mohon maaf saya juga lupa menyampaikan terkait dengan SK penginputan terhadap ISP BMD sebelum untuk pembayaran pihak ketiga. Demikian.
kegiatan rutin yang ada di sebagian perusahaan. Untuk saat ini pada PPH kita sampaikan bahwa untuk surat menyurat kita sudah menggunakan aplikasi Srikandi dan ini sudah berjalan ketika surat masuk dan keluar dan kita arsipkan secara manual juga. Yang kedua adalah terkait dengan untuk kedisiplinan, kita sudah menggunakan sistem absensi online yang terkonek dengan BKD. Ketika ada pegawai negeri maupun non-ASN yang melanggar, yang melebihi dari kebijakan, akan mendapatkan punishment dengan pemotongan TPP maupun pendapatan atau gaji. Selanjutnya terkait dengan barang milik daerah dan barang persediaan, kita menggunakan aplikasi SIP DMD dan SIKAP, dan itu sudah berjalan dan juga kita memiliki operator masing-masing aplikasi tersebut. Selanjutnya terkait dengan keuangan, untuk keuangan ini kita juga menggunakan aplikasi ICPD Keuangan. Demikian Pak, yang dapat disampaikan. Ya, makasih Mas Tony. Alhamdulillah, artinya sekarang semua sistem kita itu kan sudah terkonek, semuanya secara online. Terima kasih Mas Tony sudah membantu mengarrangementnya sehingga semua sistem bisa berjalan dengan bagus. Disiplin karena memang arahan dari Pak Gubernur dan Kepala Dinas, kita harus bisa memastikan dan terkonek dengan BKD semua absen, itu sudah sangat bagus. Dan alhamdulillah tingkat kehadiran setelah kita terapkan sistem absen sudah bagus. Tinggal Pak Tony monitor aja nanti bagaimana kelanjutannya. Sistem pengadaan pendokumentasian aset juga sudah bagus. Alhamdulillah selama ini kita tidak pernah ada masalah setelah kita mempergunakan aplikasi operator dan operator yang menangani juga sudah bagus. Mas Didi sama Mas Kikit sedikit kita tidak salah pilih orang. Nah, kalau surat menyurat ya ini sangat membantu karena selain memang kita bisa langsung mengupload surat secara online, kita juga sama-sama bisa monitoring semua surat yang masuk dan proses disposisinya juga cukup dengan cara online. Paling tidak kita menghemat kertas sama dengan menghemat untuk menjual pohon. Ya, saya pikir ya ini kita harus pertahankan karena ini adalah salah satu bagian dari target reformasi birokrasi kalau menurut saya, dan bagian dari inovasi pengembangan sistem hingga semuanya sudah terkonek, semuanya dipastikan secara terukur. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan tetap bisa kita pertahankan. Sekali lagi terima kasih ke Mas Tony, Pak Tony, karena ya Bapak sudah membantu saya sebagai kepala PH dan kepala dinas untuk memastikan semua sistem yang dimandatkan secara online yang terhubung dan terkonek semua bagian terkait itu sudah bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Terima kasih waktunya para Bapak Ibu sekalian. Jadi pada kesempatan ini saya menjelaskan terkait dengan pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, di mana kita ketahui bersama bahwa satu dasar negara adalah Pancasila. Nah, jadi Pancasila adalah ideologi pemersatu bangsa kita. Di dalamnya terkandung nilai yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa.
Jadi perkenalkan mas-mas kalian, kami dari UPTD KPHP Buru Pantai. Nama saya Pak Tony Sofiansah bersama rekan-rekan ini. Jadi kami kedatangan ke sini adalah mensosialisasikan terkait dengan anti korupsi. Jadi dampak dari anti korupsi tentu masyarakat pasti mengetahui kan, terjadinya kerugian material, terus turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, jadi di sini kami minta tolong kepada masyarakat turut juga mengawasi kami sehingga kami ibaratnya benar dalam melaksanakan menggunakan uang negara ini, sehingga kita juga semua jadi jangan segan-segan ketika mengetahui adanya terkait dengan praktek ilegal atau terkait dengan korupsi. Dengan bantuannya, dan kami juga secara mungkin selalu bersosialisasikan terkait dengan hal ini. Jadi terima kasih Bapak-bapak sekalian telah menyediakan waktunya untuk mendengarkan terkait dengan sosialisasi kami. Terima kasih Pak. Silakan lanjut. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini kita berada di Kesultanan Sambaliung, di mana Kesultanan Sambaliung sebelum bernama Kerajaan Tanjung adalah kesultanan hasil dari pemecahan Kesultanan Berau, di mana Berau dipecah menjadi dua, yaitu Sambaliung dan Gunung Tanggur pada tahun sekitar 1810-an. Selanjutnya, Kesultanan Sambaliung sejak zaman dahulu menerapkan untuk pelestarian hutan, di mana masyarakatnya ketika mau mengambil hasil hutan harus dibatasi dengan ada diameter tertentu dan mengganti dengan bibit untuk ditanam kembali sehingga hutan tersebut tetap lestari. Kami dari UPTD KPHP Buru Pantai mendukung terkait dengan kearifan lokal untuk kelestarian hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, budaya lokal yang terdapat pada UPTD KPHP Buru Pantai yang memiliki 31 kampung sampai saat ini masih memanfaatkan hasil hutan bukan kayu berupa madu, rotan, serta gula aren.
pengawas pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Makan siang bersama terkasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum